Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 12 Juli 2022 dalam pekan biasa ke-15 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia, dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 7, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dari Aram dan anaknya Remalia. Sebab Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Lalu kita mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Beginilah sabda Tuhan Allah. Hal itu tidak akan sampai terjadi, sebab ibu kota Aram adalah Damsyik, dan kepala Damsyik adalah Rezin. Ibu kota Efraim adalah Samaria, dan kepala Samaria adalah anak Remalia. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Demikianlah sabda Tuhan. Allah menegakkan kotanya
raja-raja datang bersekutu dan maju serentak menyerang. Demi melihat kota itu, mereka tercengang-cengang. Kacau balau, lalu lari kebingungan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Kegantaran menimpa mereka di sana. Mereka mengerang seperti perempuan yang hendak melahirkan. Tak upahnya seperti angin timur yang menghancurkan kapal-kapal Tarsis. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 11, ayat 20 sampai dengan ayat 24. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mukjizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim! Celakalah engkau Betsaida! Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Allah adalah Maha Rahim dan berbelas kasih. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Bapak, Ibu, kaum muda dan remaja, serta anak-anak yang terkasih. Salam damai dan sejahtera dalam Kristus. Pernahkah Anda merasa terancam atau mendapat tekanan tertentu dari pihak lain? Perasaan seperti apa yang kita rasakan ketika merasa terancam atau tertekan seperti itu? Panik,
cemas, gelisah. Bahkan mungkin semua perasaan tersebut bercampur aduk menjadi satu. Itulah suasana hati yang dialami oleh bangsa Yehuda. Bangsa ini maju berperang ke Yerusalem untuk melawan kota itu, tetapi mereka tidak dapat mengalahkannya. Diberitahukan bahwa Aram telah berkemah di Efraim sehingga membuat mereka ketakutan. Lalu Tuhan mengutus Yesaya untuk menemui Ahaz, untuk memberi peneguhan kepadanya, "Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, jangan takut dan janganlah hatimu kecut." Allah memberikan jaminan kepada Yehuda jika mereka tetap setia kepada Allah. Yehuda harus mengendalikan diri, tidak terjebak dalam rasa ketakutan, melainkan berdiri teguh dalam iman akan Allah. Kehadiran Yesaya untuk mendampingi Yehuda memberi keteguhan iman kepada mereka agar menyerahkan atau menyandarkan hidupnya hanya pada Allah. Keteguhan dan ketenangan hati diperlukan agar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Orang yang tenang dan teguh hatinya akan bersikap mendengarkan dan kemudian bereaksi atas apa yang didengarkan sesuai dengan kehendak Allah. Di pihak lain, Tuhan peduli pada keadaan umat-Nya. Ia menjamin keselamatan Yehuda dengan menghancurkan musuh-musuh mereka. Bapak, Ibu, kaum muda, dan remaja, serta anak-anak yang terkasih. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengecam kota-kota yang tidak mau bertobat. Sangat disayangkan, di kota-kota itu Yesus telah membuat banyak mukjizat, namun ternyata hal itu tidak menjamin membawa pertobatan. Hidup mereka tidak lebih baik. Apa yang Yesus lakukan di tempat itu dimaksudkan untuk mengajak umat mengalami pertobatan, perubahan hidup agar menjadi lebih baik, sehingga mereka mampu mengalami kebaikan Allah. Yesus menghendaki agar orang-orang itu tidak terjebak menjadi lupa diri, melainkan tahu berterima kasih. Yesus ingin agar mereka bisa lebih serius lagi berelasi dengan Tuhan. Dari bacaan ini, kita pun bisa mengambil pesan yang baik. Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kita telah mengalami banyak kebaikan dan kasih Allah. Ada banyak kesempatan yang kita miliki untuk mengalami pertobatan. Oleh karena itu, kita perlu membuka diri untuk menangkap kebaikan Allah, membiarkan Allah meraja atas diri kita, bukan sebaliknya menjadi budak atas harta dan kuasa. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu hadir menyertai dan mendampingi kita dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Karena egoisme, nafsu, dan ambisi kitalah yang seringkali membuat kita jauh dari Allah. Marilah dalam kerapuhan dan kelemahan kita mengambil bagian dalam karya Allah lewat setiap gerak kehidupan kita. Dengan demikian, hidup kita akan memperoleh keselamatan yang Allah janjikan kepada kita. Marilah
berdoa. Allah yang Maha Rahim, seringkali karena sikap egois, nafsu dan ambisi, kami tidak mampu menangkap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ampunilah kami atas semua kealpaan itu. Jangan biarkan kami jauh dari-Mu, dan janganlah Engkau menghukum kami karena dosa dan kesalahan kami. Bebaskanlah kami, sehingga kami mampu memuji dan memuliakan nama-Mu lewat sikap, kata, dan hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.